Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita mengapa kita diciptakan di muka bumi ini. Apa tujuan hidup kita? Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah jemaah sekalian, maksud hidup kita. Mengapa Allah menciptakan kita, dan setelah Allah ciptakan, Allah tidak biarkan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua yang kita butuhkan. Berbagai macam kenikmatan, semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, yang menjamin rezeki baginya. Maka untuk apa semua ini jemaah sekalian? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita dalam hidup ini adalah merealisasikan ibadah. Dan kita tidak mungkin bisa merealisasikan ibadah dengan sebenar-benarnya kecuali kita paham hakikat ibadah tersebut. Maka para ulama menjelaskan hakikat ibadah atau makna ibadah itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Dan semuanya ini saling melengkapi untuk memahami hakikat ibadah. Sudut pandang yang pertama, apabila dilihat kepada siapa kita beribadah, maka ibadah itu, sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maksudnya ibadah yang Allah maksudkan, yang Allah inginkan adalah yang kita tujukan kepadanya saja. Yang kita murnikan hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Karena kita memang harus yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak ada selain Dia yang boleh diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa itu tafsirnya adalah mereka menjauhi dosa syirik. Sehingga tidak sedikit pun ibadah mereka dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, beribadah kepada selain Allah itu adalah dosa terbesar yang disebut dosa syirik yang akan menghapuskan semua amalan kita. Jadi nggak ada gunanya kita beribadah kepada Allah kalau kita berbuat dosa syirik.
Di surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Ini makna ibadah yang pertama. Harus ditauhidkan hanya untuk Allah semata, disertai keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Cakupan makna ibadah yang kedua jamaah sekalian, dilihat dari sisi sikap seorang hamba dalam kehidupan ini. Maka ibadah itu bermakna at-tadhallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirih wajtinabi nawahih mahabbatan wa ta'ziman. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan keagungan dan kebesarannya dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya disertai cinta dan pengagungan. Ini cakupan makna ibadah yang kedua, bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merendah di hadapan Allah, sehingga dia tunduk patuh terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan perintah-perintah Allah dan dia jauhi larangannya. Dan dalam melakukan itu, dia lakukan atas dua dasar, yaitu mahabbatan wa ta'ziman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadapnya. Dua hal ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai dua pondasi ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita jalankan perintah-perintahnya, kita jauhi larangannya, dalam keadaan hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kita kepada apapun, dan juga hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya melebihi pemuliaan kita kepada apapun. Inilah kondisi hati orang yang beribadah. Dan pengagungan inilah jemaah sekalian yang melahirkan ar-raja wal khauf, pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, rukun ibadah hati itu ada 3. Artinya, setiap ibadah kita harus menghadirkan 3 rukun ibadah hati ini. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berharap rahmatnya. Yang ketiga, takut azabnya. Ini cakupan makna ibadah yang kedua. Cakupan makna ibadah yang ketiga jemaah sekalian, dilihat dari sisi amalan yang kita kerjakan. Dilihat dari sisi perbuatan yang kita lakukan. Maka suatu amalan disebut ibadah, sebagaimana dikatakan para ulama, definisinya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah definisi suatu amalan pantas disebut ibadah. Apabila amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, baik itu ucapan maupun perbuatan. Baik itu yang zahir, yang nampak maupun yang batin. Yang zahir itu maksudnya yang bisa dilihat atau didengar oleh orang lain. Yang batin itu maknanya yang ada di hati kita. Seperti keikhlasan. Keikhlasan itu ibadah hati. Termasuk juga rasa cinta, harap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hati yang bertawakal, bergantung kepadanya. Begitu pula kesabaran. Ini adalah amalan-amalan hati. Jadi, dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa suatu amalan termasuk dalam kategori ibadah, cakupannya sangat luas. Dengan syarat amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah. Sehingga kita pun paham jemaah sekalian, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji.
Meskipun itu ibadah yang paling agung, yang tercakup di dalam rukun Islam. Tapi ibadah lebih luas daripada itu. Tugas kita di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibadah hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, kalau begitu sangat sedikit ibadah kita. Oleh karena itu kita harus paham, cakupan ibadah luas, bahkan dalam setiap sisi kehidupan kita ada nilai ibadah. Termasuk jemaah sekalian yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini, tatkala kita bekerja, mencari rezeki, pergi pagi pulang sore, itu menghabiskan waktu yang cukup besar dalam hidup kita. Kalau itu tidak bernilai ibadah, sungguh merugi kita. Sungguh sangat merugi kita. Karena waktu yang kita habiskan untuk bekerja adalah waktu yang panjang. Bisa jadi sepertiga atau bahkan setengah hidup kita. Habis waktu untuk bekerja. Sehingga kalau itu tidak bernilai ibadah, sangat merugi kita. Jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hidup kita tidak diisi dengan ibadah? Karena jemaah sekalian, kita harus paham, setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini ada pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu, amalan apa yang kita lakukan? Kalau jawaban kita bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merugi. Minimal kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mengandung dosa, mengandung yang haram, maka kita mendapatkan dosa. Maka kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, bagaimana caranya agar bekerja kita bukan semata urusan dunia saja, tapi menjadi urusan agama, menjadi urusan akhirat. Dan kita akan petik pahalanya di akhirat kelak. Yang pertama adalah niatkan untuk ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Para ulama menjelaskan, di antara faidah hadis ini adalah amalan yang bersifat mubah sekalipun, kalau kita niatkan ibadah, menjadi ibadah. Pertanyaannya, gimana cara kita niatkan? Hadirkan di hati kita niat-niat yang sesuai ketentuan syariat. Contoh, niatkan dalam hati kita, saya pergi bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bukan sekedar saya ingin cari makan. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cuma sekedar niat, saya bekerja supaya dapat gaji, supaya dapat makan, itu niat yang mubah. Tapi kan sayang, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita hadirkan niat, saya pergi bekerja karena Allah perintahkan saya bekerja, maka menjadi ibadah. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila solat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja. Setelah kita sholat, hendaklah kita bekerja. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tambah niat lagi, maka pahala kita bisa bertambah. Tambahkan niat ingin meneladani Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para nabi dan rasul yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Seorang dari kalian pergi bekerja mencari kayu bakar, lalu dia ikat kayu bakar itu, kemudian dia pikul di punggungnya, dengan itu dia bisa makan, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, mereka beri atau mereka tidak beri.
Sama saja. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bekerja, bahkan beliau memotivasi kita untuk bekerja apa saja. Yang penting kerja, meskipun hanya dengan memikul seikat kayu bakar. Yang penting bekerja, yang penting halal. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kana Dawud alaihi salam la ya'kul illa min ta'ami illa min amali yadihi. Nabi Daud alaihi salam tidaklah makan kecuali dengan hasil usahanya sendiri. Kalau kita niatkan, saya bekerja demi mengikuti para nabi dan rasul, mencontoh para nabi dan rasul, maka pahala kita lebih besar lagi. Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niat. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kana Zakaria alaihi salam najjarah. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Para nabi dan rasul bekerja apapun, meskipun orang menganggap itu mungkin pekerjaan yang biasa-biasa saja, bukan pekerjaan yang banyak duitnya, banyak hasilnya, tapi para nabi dan rasul tetap bekerja. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pengembala kambing. Itu pun bukan kambing milik beliau, beliau hanya sebagai pekerja, dibayar oleh para peternak yang ada di Makkah. Beliau juga pernah menjadi pedagang. Itu pun beliau bukan mendagangkan barang beliau, hanya jadi pekerja. Di antaranya milik Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian beliau menikah dengannya. Jadi kita niatkan dalam hati kita untuk meneladani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita tambahkan niat lagi, saya bekerja untuk bersedekah, agar saya bisa menghasilkan sehingga saya bisa bekerja, sehingga saya bisa bersedekah, maka pahala kita bertambah lagi. Dan ketahuilah, bersedekah itu yang paling besar pahalanya adalah untuk keluarga. Sehingga tatkala kita bekerja dengan niat untuk menafkahi dan bersedekah kepada keluarga, maka saat itu kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau seseorang itu keluar bekerja demi menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, yang butuh nafkah darinya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Dan apabila dia keluar bekerja demi menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, sudah rentah, yang tidak sanggup lagi bekerja, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, makin banyak niat, makin banyak pahalanya. Kita niatkan untuk nafkah bagi anak kita niatkan untuk membantu orang tua kita niatkan untuk bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan, kita niatkan untuk haji dan umroh, mungkin kita niatkan ikut menyumbang masjid, atau membantu dakwah, membantu anak yatim. Maka pahala kita bekerja semakin banyak. Kemudian lanjutan hadis, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha aw ya'affuha fahuwa fi sabilillah. Andai seseorang keluar bekerja dengan niat menafkahi dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ini saja kita menambah pahala. Menjaga diri kita jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena meminta-minta kepada orang itu tercelah, bahkan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena Rasulullah SAW melarang keras. Beliau pernah bersabda, "Man sa'alan nasa takatsuran fa innama yas'alul jamra falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada manusia demi memperbanyak hartanya, maka hakikatnya yang dia minta hanyalah
bara api neraka. Maka silahkan dia mau baranya banyak atau sedikit. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Namun kalau seseorang keluar bekerja untuk riya, untuk pamer dan untuk menyombongkan diri, karena kalau dia sudah banyak harta, dia bisa menyombongkan diri, itu niatnya, maka dia berada di jalan setan. Jadi hanya karena salah berniat, seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi ini yang pertama. Hendaklah kita hadirkan niat. Kita lakukan pekerjaan kita demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, agar pekerjaan kita menjadi ibadah, lakukan yang terbaik. Kalau bahasa kita sekarang, lakukan secara profesional. Itu ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz." Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Di sini Nabi SAW memberikan kepada kita 3 wasiat penting agar kita sukses dalam bekerja. Yang pertama, semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan malas, tapi harus semangat. Ini perintah Nabi SAW. Yang kedua, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, kita jangan pernah mengandalkan diri kita. Kita hanya bisa sukses kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan malas, jangan patah semangat. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu." Sesungguhnya Allah cinta apabila seorang dari kalian melakukan satu pekerjaan atau satu amalan, dia lakukan dengan cara yang terbaik. Jadi, ini termasuk yang Allah cintai. Terutama tentunya dalam urusan akhirat. Lakukan yang terbaik. Namun hadis ini juga mencakup urusan dunia. Lakukan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai. Jadi, ketika kita berusaha melakukan pekerjaan kita, kita selesaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling sempurna yang kita mampu, maka ingatlah, itu termasuk amalan yang Allah cintai, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, yang ketiga, hendaklah kita bersifat amanah. Agar ibadah kita, agar pekerjaan kita menjadi ibadah, hendaklah dalam setiap pekerjaan kita, hendaklah bersifat amanah. Contoh jemaah sekalian, jika kita mendapatkan satu pekerjaan atau satu tugas yang harus kita kerjakan di kantor, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjian mereka. Termasuk jamaah sekalian, amanah dalam hal waktu. Mungkin masih banyak orang yang menyepelekan permasalahan ini. Sehingga dia tidak datang kerja tepat waktu, dan mungkin dia pulang lebih cepat dari waktu yang semestinya. Jemaah sekalian, ini sesungguhnya bukan hal yang sepele. Karena kalau kita datang, waktu sudah lewat dari yang seharusnya, katakanlah 5 menit. Atau kita pulang lebih cepat 5 menit. Dikhawatirkan
gaji yang kita terima nanti, di situ ada bagian harta yang haram. Kenapa? Karena kita bekerja tidak sesuai dengan gaji yang seharusnya kita terima. Ini yang harus kita pikirkan jemaah sekalian. Kalau kita datang terlambat dan kita pulang lebih cepat, dikhawatirkan gaji yang kita terima penuh, di situ ada bagian yang haram. Sehingga kita kemudian makan yang haram, atau kita beri makan kepada keluarga kita makanan yang haram. Maka ini juga termasuk amanah. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Jadi, kesepakatan waktu bekerja yang kita sepakati saat kita masuk ke sebuah instansi, itu harus kita tepati. Dan juga niatkan itu dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin ada orang yang kalau dia cuma ingat ini kan peraturan manusia saja. Kalau bos nggak tahu, nggak ada masalah. Maka ini bukan hanya sekedar urusan kita dengan manusia. Ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu yang harus kita ingat. Begitu pula terkait dengan penggunaan fasilitas kantor. Ini juga amanah jemaah sekalian. Jangan kita sepelekan soal permasalahan ini. Tidak boleh kita menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Karena ini amanah. Kita diberi amanah memegang fasilitas kantor untuk pekerjaan kantor. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kalau kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, maka itu berarti tidak amanah. Dulu jemaah sekalian, Umar bin Abdul Aziz, kepala negaranya kaum muslimin di masa itu. Beliau kalau sudah selesai jam kerja, beliau baru mulai mengurus urusan keluarga. Maka jika masuk waktu malam, dan urusannya bukan urusan orang banyak, bukan urusan negara, hanya urusan keluarga, beliau akan mematikan lampu di rumah dinasnya. Karena takut nanti lampu ini Allah akan mintai pertanggungjawaban. Cuma lampu jemaah sekalian, cuma sebuah penerangan. Yang hari ini kita nggak pernah menghitung berapa pengeluaran kantor untuk bayar listrik. Tapi orang soleh, orang berilmu dahulu, dia fikirkan itu. Ini ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Sehingga beliau takut. Kalau untuk sekedar urusan keluarga, menggunakan rumah dinas, menggunakan lampu dari biaya negara. Beliau takut. Oleh karena itu, para pejabat dahulu di masa-masa keemasan Islam, mereka tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Sampai ketika negara menetapkan sahabat-sahabat yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, mereka harus diberikan upah khusus. Mereka harus diberikan gaji khusus dari ghanimah, harta rampasan perang, atau dari harta-harta yang dikumpulkan oleh negara kaum muslimin. Maka ketika sudah dibagi-bagi, saat itu Umar bin Khattab yang menjadi kepala negaranya. Ternyata anaknya Abdullah bin Umar itu dapat bagian juga. Karena beliau juga ikut berhijrah. Namun jamaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu memotong separuh dari bagian beliau. Apa alasan Umar? Yang lain pergi berhijrah sendiri. Sedangkan putra saya ini pergi berhijrah karena dibawa oleh orang tuanya. Sehingga perjuangannya tidak terlalu berarti dibandingkan orang yang datang sendiri. Jadi lihat bagaimana keadilan dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara. Maka dipotong oleh Umar bagian milik anaknya sendiri. Yang semua orang yang berhijrah ketika itu menerima penuh, tapi anaknya dia potong separuh. Karena mengingat anaknya dulu ketika berhijrah hanyalah dibawa oleh orang tuanya. Begitulah jemaah sekalian, sifat amanah pada orang-orang soleh. Karena tahu setiap harta yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua harta kita yang masuk. Setiap rupiah yang masuk, setiap rupiah yang keluar, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaklah kita takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah jemaah sekalian beberapa hal yang insyaallah semoga menjadi bekal kita
agar bekerja kita bukan sekedar urusan dunia belaka, tapi juga menjadi bekal untuk menghadap Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Langsung aja. Baik, ini ada pertanyaan ya. Ada voucher bagi yang bisa jawab. Sayangnya bukan voucher umroh nih. Pertanyaan yang pertama. Tadi saya sebutkan 3 cakupan makna ibadah. Sebutkan yang pertama. Yang bisa jawab angkat tangan. Tafadhal yang baju hijau. Ya. Dari sudut pandang ibadah tadi ya? Yang pertama. Yang pertama itu kepada siapa kita beribadah. Itu tadi dari Az-Zumar. Maknanya apa? Maknanya adalah ibadah itu kita harus ditujukan kepada siapa gitu ibadahnya itu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Kepada taala. Allah saja. Ya, Allah saja. Tidak Jadi, boleh kepada selain tidak Allah. boleh selain Allah. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Silahkan hadiahnya. Pertanyaan yang kedua, tadi saya sebutkan 3 rukun ibadah hati. Yang mau jawab angkat tangan. Beliau duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya itu yang pertama dicintai Allah, yang kedua mendapat ridha Allah, yang ketiga takut terhadap azab Allah. Masih kurang tepat. Silakan Akhi. Yang ibadah hati itu yang pertama ikhlas kepada Allah, kemudian bersabar, dan yang ketiga takut kepada Allah. Masih kurang tepat. Silakan Pak. Cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, takut kepada azabnya. Ahsanta. Barakallahu fiik. Masya Allah. Itu yang benar. Itu 3 rukun ibadah hati. Silakan Pak. Buat saya saja. Kenapa disebut 3 rukun ibadah hati? Karena setiap ibadah kita harus menghadirkan 3 hal ini dalam hati. Disertai cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya. Sehingga ibadah kita lebih besar pahalanya. Pertanyaan yang ketiga. Tadi saya sebutkan nama seorang nabi dan pekerjaannya. Bukan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Zakaria alaihissalam tukang kayu, Masya Allah. Silakan. Tadi saya sebutkan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, orang yang bekerja seperti itu, dia berada di jalan setan. Bekerja seperti apa yang dimaksud? Silakan Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja yang untuk menyombongkan diri. Untuk menyombongkan diri. Menambah. Dan ria, Dan ria. pamer. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selesai Akhi. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.